Pak Yanto dengan rasa gundah, sakit hati yang sangat-sangat mendalam, dia mendatangi ke dukun. Pingin apa? Bah dukun, tolong santet. Namanya si Anwar. Seiring perjalanan, Pak Ujan pun ganti nama supaya lebih keren. Namanya bukan Pak Ujan lagi, tapi siapa? Bah Wiro, dukun santet. Jadi Pak Ujan, si Luman Bulus Poleng pun berpikir 2, 3 sampai 5 kali, mana mungkin saya akan memangsa tuan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat Mengulas Malam. Sebut saja beliau adalah Arman. Arman ini adalah salah satu santri di pondok di daerah Jawa Timur. Mas Arman mewanti-wanti ke Abah, tolong untuk nama, karakter, serta lokasi pondok saya itu tolong Bah jangan sampai disebutkan, untuk menjaga satu privasi ataupun hal yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Jikalau dari sobat Mengulas Malam punya cerita kisah mistis, silakan dikirim melalui alamat email di bawah ini. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Di salah satu desa di wilayah Jawa Timur ini ada saudagar kaya raya. Beliau adalah makelar tanah. Sebut saja Bapak Anwar. Pak Anwar memiliki seorang anak, yaitu Pak Ujan. Cuma anak satu-satunya. Seiring perjalanan waktu, Mas Pak Ujan pun ya menginjak usia kisaran 17 tahun. Masih remaja. Jadi Pak Anwar itu memang juragan yang kaya raya. Setiap tanah hampir dia miliki. Singkat cerita, Pak Anwar ini punya tetangga. Ya nggak jauh-jauh banget lah sebetulnya. Masih satu desa di situ. Ya ini namanya Bapak Yanto. Kehidupan Pak Yanto sebetulnya kalaupun dibandingkan dari masalah tatanan ekonomi jauh ketinggalan oleh Pak Anwar. Pak Yanto ini usahanya sebagai seorang pengusaha mebel. Ya memang sih masih ngerintis lah. Masih kecil-kecilan. Itu pun karena kemampuan dari Mas Yanto. Bikin dari mulai kursi, tempat tidur, itu ke situ. Dia bikin sendiri, dijual ke situ aja. Alhamdulillah tergantung dari pesanan. Dibantu oleh namanya yaitu anaknya si Hendy. Hendy pun sama, masih remaja kala itu, usia kurang lebih sekitar 15 tahun. Jadi kalaupun Hendy pulang sekolah sering diminta oleh bapaknya yaitu Pak Yanto untuk bantuin bikin meja, kursi ataupun tempat tidur.
Seiring perjalanan waktu, Mas Yanto punya rezeki lebih. Ingin mengembangkan satu usaha karena yaitu tadi, usaha mebel ini memakan tempat yang cukup luas. Karena ada beberapa tetangga merasa terganggu, merasa terusik. Bisingnya suara mesin gergaji, apa saja. Terkadang yaitu tadi, tumpukan kayu segala macam. Kebetulan Mas Yanto ini mendengar ada salah satu warga di situ akan menjual tanah. Begitu dicek harga tanah sama Mas Yanto dan lokasinya pun cocok. Ada satu kesepakatan. Kala itu kisaran tahun 1999, harga tanah di wilayah desa tersebut per meter kurang lebih sekitar 300.000. Sebetulnya sih itu ada 2 hektar tanah tersebut. Kalau 2 hektar berarti kurang lebih sekitar 600 juta yang harus dikeluarkan oleh Pak Yanto. Ada keinginan Pak Yanto pun ingin membeli seluruhnya 2 hektar. Tapi karena kemampuan Pak Yanto, ya udah nanti saya pipil aja lah. Saya mungkin untuk tahun ini saya bisa 1 hektar dulu. Tahun kedepannya ada rezeki lebih, saya bisa nambah. Kata Pak Yanto ke yang akan menjual. Cerita singkatnya Pak Yanto itu sudah sepakat. Cuma kembali belum diberikan DP. Belum diikat. Suara tersebut itu terdengar oleh makelar tanah, yaitu namanya Pak Anwar. Tanah di sana sini, maklum sebagai makelar dia jual beli segala macam. Begitu terdengar bahwasanya tetangganya mau menjual tanah yang cukup luas dan lokasinya pun sangat strategis untuk kedepannya, didatangin sama Pak Anwar. Ketemu. Karena Pak Anwar pegang duit, kebetulan yang punya tanah juga ini lagi butuh banget, dibayar sama Pak Anwar. Dibayar. Nggak tanggung-tanggung 2 hektar dibeli. Sejumlah atau senilai itu 600 juta rupiah. Cash. 1 minggu kala itu Pak Yanto datang ke yang mau penjual tanah tadi. Tapi apa yang dijawab? Bikin sakit hati Pak Yanto. Mas, mohon maaf. Tempo hari itu pas panjenengan pulang, itu ada yang datang ke saya. Maksudnya gimana Pak? Kata Pak Yanto. Jadi tanah yang mau dibeli panjenengan itu sudah saya jual. Siapa yang belinya Pak? Yaitu tetangga panjenengan juga. Siapa? Didesak-desak aja nyampaikan bahwa yang beli tanahnya itu adalah Pak Anwar. Ya sempat marah Pak Yanto juga ke yang pemilik tanah itu. Bapak sih Pak nggak komit gimana segala macam. Yang punya tanah pun balik, yo gimana? Wong jenang aja belum ngasih ikatan ke saya, belum ngasih DP, ya mau tidak mau. Seperti itu. Pulanglah Pak Yanto dengan rasa sakit hati. Tujuan Pak Yanto ingin mengembangkan usaha untuk ke depan supaya lebih baik. Kalah disalib oleh namanya Pak Anwar. Timbul rasa sakit hati. Pak Yanto dengan rasa gundah, sakit hati yang sangat-sangat mendalam, dia mendatangi ke dukun. Pingin apa? Bah dukun, tolong santet namanya si Anwar. Gak lama karena sudah ada kesepakatan segala macam, bah dukun pun nyampaikan pasti ada faktor sebab akibat segala macam, dan apapun resiko yang akan kelak terjadi, sampean Yanto yang harus menanggungnya. Kata si dukun tadi ke Pak Yanto. Pak Yanto pun menjawab, apapun yang menjadi resiko, saya siap menanggungnya. Setelah sepakat mahar segala macam, dikerjakanlah
sama si dukun tadi. Seminggu pasca Pak Yanto ketemu dukun, Anwar pun meninggal dunia beserta istri tercintanya. Pak Ujan, anaknya Pak Anwar, itu merasa kaget. Orang tua saya, ibu dan bapak saya ini kondisi sehat, kondisi segar bugar. Kok tiba-tiba meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Ini ada hal yang gak wajar ini menurut pikiran Pak Ujan. Seminggu pasca meninggalnya Pak Anwar, seorang anak dengan penuh rasa kasih sayang kepada kedua orang tuanya mencari informasi kesana kemari. Ketemulah dengan salah satu dukun. Sebut saja dukunnya Mbah Sayuti. Dari Mbah Sayuti menyampaikan bahwasanya kedua orang tua kamu, Pak Ujan, itu telah dikorbankan, telah disantet. Pak Ujan kaget. Siapa yang nyantet? Kedua orang tua saya, Ki. Kata Pak Ujan ke Mbah Sayuti tadi. Disampaikanlah bahwasanya Pak Yanto. Pak Ujan pun tidak tinggal diam. Ki, jangan Ki yang kirim santet. Biarkan saya sendiri yang nanti akan kirim santet. Dengan penuh amarah, rasa benci, rasa dendam dalam hati dan pikirannya Pak Ujan. Mbah Sayuti pun balik bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Pak Ujan menjawab, saya akan berguru Ki di sini. Saya akan berguru Ki. Berapa lama pun saya akan ikuti. Karena keinginan Pak Ujan yang sangat kuat, diterimalah oleh Mbah Sayuti. Kurang lebih sekitar hampir 1,5 tahun. Hampir 1,5 tahun. Pak Ujan pun memiliki ilmu santet yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Mbah Sayuti. Dengan penuh satu keyakinan segala macam, balik Pak Ujan ke kampungnya, yaitu ke Pak Yanto. Karena target Pak Ujan adalah harus membalaskan dendam kematian kedua orang tua saya. Lakukanlah ritual tepat pada malam Rabu Kliwon. Disantet Pak Yanto beserta istrinya, yaitu Bu Yanto, dan keduanya pun meninggal dunia. Rasa senang, puas mendengar bahwasanya Yanto dan istrinya pun meninggal di tangan saya, kata Pak Ujan. Bahasa Pak Ujan ini tumbang tanpa menyentuh. Itu motonya Pak Ujan. Sampai nama Pak Ujan pun dikenal di kalangan masyarakat, bukan hanya dari desa tempat kelahirnya Pak Ujan, sampai ke beberapa wilayah. Seiring perjalanan, Pak Ujan pun ganti nama supaya lebih keren. Namanya bukan Pak Ujan lagi, tapi siapa? Mbah Wiro, dukun santet. Jadi Pak Ujan dengan memiliki ilmu santetnya tadi, siapapun tetangga yang ada urusan dengan Mbah Wiro itu pasti akan disantet. Kembali Pak Yanto dan Ibu Yanto setelah meninggal dunia, usahanya ini dilanjutkan oleh siapa? Oleh anaknya, namanya Hendy.
oleh Hendy. Karena kembali usahanya Pak Yanto dan Ibu Yanto merintis dari nol, sedikit-sedikit mulai ada peningkatan. Mas Hendy tidak menyadari, menganggap bahwasanya Pak Yanto atau kedua orang tuanya itu mati seperti biasa atau meninggal seperti biasa, yang wajar. Tapi kebetulan ada salah seorang tetangganya kala itu menyampaikan bahwasanya kematian kedua orang tuanya Pak Hendy itu kondisi tidak wajar. Ya Hendy sih nggak paham ke arah situ. Banyak pertanyaan, timbul pertanyaan terus menerus. Penasaran, minta diantar oleh temannya ke salah seorang yang paham di bidang tersebut, di urusan bidang santet penyantet. Setelah disampaikan bahwasanya memang kedua orang tuanya Hendy itu memang ada yang nyantet. Yang nyantetnya awal sih samar dari si dukun yang ditanya Pak Hendy. Balik dukun bertanya, dulu kedua orang tua kamu pernah ada masalah enggak dengan seseorang? Dipikir-pikir sama Hendy, iya pernah ada, yaitu dengan almarhum Pak Anwar dan ibunya. Ternyata gambaran itu dari dukun nyampaikan, apakah Pak Anwar almarhum itu punya anak? Ternyata gambaran dari dukun nyampaikan bahwa kurang lebih orangnya itu yang pernah membunuh atau menyantet kedua orang tua kamu, kata si dukun ke Pak Hendy. Hendy pun terus terang saja, hampir sama seperti awal Pak Ujang, rasa sakit, rasa dendam. Seiring perjalanan terus minggu, bulan, sampai ke tahun segala macam, usaha yang digeluti oleh Hendy ini mulai ada peningkatan. Namanya manusia, terkadang itu tadi ada orderan banyak, cuma yaitu tadi keuangan tidak memadai. Terkadang suka ngambil jalan-jalan yang sesat, jalan pintas. Hendy pun teringat bahwasanya namanya Bahwiro, atau dulu disebutnya adalah Pak Ujang. Dia datang. Dia tidak cerita bahwasanya Hendy ini adalah anaknya almarhum Pak Yanto. Ditanya sama Bahwiro, apa maksud tujuan kamu ke sini? Tujuan saya ke sini, Mbah, saya ingin mendapatkan satu harta ataupun uang secara instan yang besar dan banyak. Bahwiro pun tertawa. Bisa saya bantu kamu, tapi ya itu tadi, kamu harus menyiapkan persyaratan sebagai bahan ritual. Setelah ada kesepakatan, ternyata ada syarat yang utama adalah Hendy harus menyiapkan 1 ekor kambing jantan. Kambingnya itu bulunya tuh harus hitam semua, dan kambing Jawa yang berjenggot tadi. Pasca itu pulang Hendy mencari kambing yang diminta oleh Bahwiro sebagai syarat untuk pesugihan, disebutnya ada pesugihan bulus poleng. Dapat, seminggu kemudian dapat, langsung dibawa lagi. Setelah diberikan, itu dibikinlah satu ritual oleh Bahwiro. Biasa namanya ritual, sesaji segala lengkap segala macam. Buah-buahan, apel, jeruk, anggur, pisang, kembang 7 macam, sampai kelapa degan juga dilengkapin. Minuman 7 warna, kopi pahit, kopi manis, wah lengkap segala macam. Lengkap.
Pas waktunya tepat kurang lebih sekitar mendekati pukul 12, ritual pun dilakukan. Seekor kambing syarat utama itu sebagai bentuk persembahan awal kepada siluman Bulus Poleng dipotong oleh Hendy. Disaksikan oleh Mbah Wiro. Menggelepar-gelepar si kambing tersebut. Setelah selesai ritual, Mbah Wiro nyampaikan, cukup ritual kamu malam hari ini. Nanti hasilnya kamu akan bisa rasakan sendiri. Ingat, setiap 1 tahun sekali, kamu harus memberikan tumbal. Cuma seperti itu aja. Hendy pun sudah paham bahwasanya setiap tahun itu dia harus memberikan tumbal. Sepakat, pulanglah Hendy. Seminggu pasca pulang dari Mbah Wiro, ini usahanya Hendy itu memang dimudahkan. Orang yang katakanlah pesen barang, papan, kayu, segala macam, itu bisa diberikan kemudahan, tidak harus bayar cash, tapi bisa dikasih tempo. Bisa sampai 1 bulan. Itu ke situ. Orang dadak pada baik. Padahal dia butuhnya cuannya tadi, uangnya tadi. Nah, karena kemudahan-kemudahan itulah Hendy pun lambat laun usahanya semakin lama semakin berjaya. Pengiriman barang Hendy pun ini sampai ke ekspor dan impor juga. Bukan hanya melayani lokal tapi nyampe keluar. Banyak karyawan, gudangnya semakin lama makin besar segala macam. Tanah pun bisa kebeli segala macam. Itu ke situ. Luar biasa pasca kepulangan dari Mbah Wiro. Coba kembali, namanya seseorang telah melakukan persekutuan, mengambil satu jalan pintas untuk mendapatkan satu kekayaan, itu sudah pasti akan ada resiko. Tumbal. Tumbalnya siapa? Ternyata karyawannya. Hampir setiap tahun. Ada yang meninggal kecelakaan di saat di pabrik. Lagi potong gergajinya, itu gergaji mesin itu sampai ada yang potong, ada yang ke gergaji dari mulut tangan, ada yang pernah sampai ketiban kayu besar sampai meninggal di situ. Ada aja celaka. Pernah satu ketika salah satu karyawannya itu pas lagi mengirim pesanan barang itu pernah menabrak pohon. Barangnya hancur, orangnya pun, karyawannya pun meninggal di tempat. Sepeninggal karyawannya, apa yang terjadi? Usahanya Hendy, bos muda ini semakin lama semakin berkembang. Terus ini perjalanan waktu. Terus-terusan. Cuma ya itu tadi. Hendy orangnya gak mau dalam artian tuh memiliki istri. Nggak ituin tuh. Dia fokus ke usaha. Banyak sebetulnya perempuan cantik yang mendekati ke Hendy, tapi dia betul-betul pengen usaha aja dia. Fokus ke usaha. Ada salah satu karyawan, yaitu sebut saja dia Kang Andi. Ada satu kecurigaan. Ini bos saya. Kok teman-teman saya ini hampir setiap 1 tahun sekali pasti ada korban pada meninggal. Seiring meninggalnya teman saya, pikirnya si Andi, ini bos saya kok bisa nambah armada, gudang diperluas. Pokoknya setiap karyawan meninggal itu pasti ada perubahan kekayaan sendiri. Kebetulan Andi punya paman. Penasaran, tanya, Mang,
Ya kenapa Dik? Enggak, saya tuh kerja di bos saya. Siapa bosnya? Itu Hendy. Saya tahu persis kok Mang. Informasi dari beberapa warga sih itu dulunya sih nggak sukses ataupun nggak sekaya seperti ini. Teman saya, teman dekat, itu pernah diberikan sesuatu. Tempo hari tuh uang dilebihkan kalau nggak salah memang. Seingat saya tuh diberikan lebih untuk pengiriman barang pesanan itu ke luar kota. Pernah cerita ke saya. Yang biasanya ongkos jalan itu 1 rit untuk bensin, solar atau apa itu biasa rata-rata ya 1 juta lah kalau itu. Tuh ini kok dilebihnya besar. Tapi apa yang terjadi itu meninggal Mang. Supir sama keneknya tuh. Coba Mang, bisa nerawang enggak? Kan Mang orang pinter, kata Andi ke pamannya. Pamannya hanya tersenyum, terdiam. Balik lagi bertanya, siapa tadi nama bos kamu tuh? Hendy. Ya bentar. Masuk aja. Pamannya itu tadi ke tempat, ke salah satu kamar. Ada kurang lebih sekitar 20 menitan lah. 20 sampai 25 menit. Keluar lagi baru menceritakan. Paman nyampaikan, saya nggak bisa nembus, ngeblank begitu saja. Memang paman juga penasaran nih. Penasaran Andi. Ada hal yang nggak beres. Jadi si bos kamu sendiri seperti ada yang menutup, hitam begitu saja. Cuma sosok makhluk apa yang ada di situ juga paman nggak pernah tahu. Paman mungkin karena keterbatasan keilmuan paman sendiri ini tidak bisa tembus, tidak bisa mendeteksi memiliki apa sebetulnya bos kamu itu sendiri. Selesai berbicara itu, Andi pun ya pulang ke rumah. Keesokan harinya bekerjalah seperti biasa. Bekerja seperti biasa. Seiring perjalanan waktu, di saat katakanlah Hendy harus jatuh menumbalkan seseorang, ada satu sosok siluman itu di saat malam hadir persis di depannya Hendy. Masuk ke kamar Hendy. Sosok siluman tadi itu semacam kura-kura atau bulus tapi besar banget. Nggak lama sosok bulus tadi berubah seperti manusia. Coba yang aneh, tubuhnya ini seperti manusia biasa, cuma badannya poleng-poleng, tapi kepalanya itu kura-kura. Dan menyampaikan kepada Hendy, Hendy, kami datang ke hadapan kamu untuk meminta imbalan dari kamu yang harus setiap tahun harus kami terima. Ini sudah waktunya. Hendy pun terdiam. Mohon maaf, Paduka. Saya akan siapkan tumbal buat Paduka. Mana sekarang? Kata siluman tadi balik nanya. Hendy masih dalam kondisi ketakutan, kacau balau segala macam, menyampaikanlah bahwasanya Wiro yang akan ditumbalkan, dukunnya atau seseorang yang pernah membantu. Si Luman Bulus Poleng pun berpikir 2, 3 sampai 5 kali, mana mungkin saya akan memangsa tuan saya, dianggapnya tuan si Bahwiro tadi, karena dia pernah melakukan satu mediasi oleh Bahwiro. Tapi karena desakan-desakan tadi dari si Hendy bahwasanya tumbalnya tetap adalah Bahwiro. Namanya siluman, namanya
jin, setan. Dicari masa-masa apesnya. Di saat Mbah Wiro sedang melakukan persetujuan dengan istrinya, kedikdayaan Mbah Wiro yang ada dalam tubuhnya karena kondisi sedang itu hilang, sirna begitu saja. Di saat itulah siluman Bulus Poleng mengambil nyawanya Mbah Wiro. Mengenaskan. Mbah Wiro meninggal di atas tempat tidur sedang bersetubuh dengan istrinya. Hampir setiap tahun Mbah Wiro sudah jadi korban, karyawannya pun jadi korban terus. Lama-kelamaan ada rasa penyesalan. Baru menyadari. Kecurigaan dari karyawan makin lama makin menjadi. Rasa khawatir, rasa cemas, was-was dari karyawan. Banyak. Lambat laun karyawan pun pada mengundurkan diri. Dengan berbagai macam alasan. Baru Hendy pun sadar. Dengan kondisi sadar, dia baru mengingat ke Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Proses yang cukup panjang. Hendy berpikir bagaimana cara saya untuk bisa memutuskan persekutuan dengan makhluk siluman Bulus Poleng yang selama ini telah membantu usahanya Hendy. Usaha kesana kemari belum ada yang cocok. Alhamdulillah, Allah itu adalah maha segalanya. Maha segalanya sobat. Seseorang bisa dibayangkan sobat telah membunuh 99 manusia pun, di mana Allah telah menurunkan satu hidayah, inayah, taufik. Allah akan memaafkan. Allah akan membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Dengan catatan dia melakukan tobatan nasuha. Dan terjadilah kepada bos, yaitu Mas Hendy. Mas Hendy ketemu dengan salah seorang ustadz. Ternyata ustadz itu adalah Ustadz Ali namanya. Dia memiliki pondok pesantren yang besar. Telah mencetak para kiai, qori sampai keilmuan, belajar ilmu hikmah. Bercerita panjang lebar Hendy. Kejadian awal dari A sampai Z sampai sekarang ini. Hendy, kalau kamu mau melakukan pemutusan dengan siluman pesugihan kamu punya Bulus Poleng, insya Allah Bapak akan bantu. Dengan catatan seperti yang Bapak tadi sampaikan, seluruh harta kekayaan yang didapat dari pesugihan Bulus Poleng tadi, kamu harus buang semuanya. Dipikir panjang lebar, akhirnya karena Hendy pun pengen selamat segala sesuatunya, dia sepakat apa yang menjadikan syarat oleh Pak Ustadz Ali diikuti. Pabrik yang begitu besar, mobil segala macam ditinggal begitu saja oleh Hendy. Pakaian yang melekat yang ada di Hendy pun dilepas dan sampai pinjam pakaian sarung dari Ustadz Ali tadi. Hendy dimandikan. Mandi wajib, membersihkan lahir dan batin. Selesai itu baru dilakukan ruqyah. Menjerit, teriak panas, ampun panas. Teriak-teriak terus-terusan. Tidak disadarin. Sampai keluar satu sosok makhluk dari tubuhnya Hendy tadi. Jadi harta kekayaan dari pesugihan Bulus Poleng pun ini sudah mendarah daging. Wasilah dari Ustadz Ali itulah Allah menurunkan satu hidayah dan inayah. Seluruh makhluk yang ada di tubuhnya Hendy pun keluar.
sirna sempurna, wasilah dari Ustadz Ali. Selesai itu pingsan Hendy. Kurang lebih sekitar 15 menit Hendy siuman, diberikan air syifa, ada yang telah didoakan oleh Ustadz Ali. Alhamdulillah, awal Hendy dengan raut muka yang kusut, hitam, kacau pikirannya. Setelah seluruh makhluk dikeluarkan, wasilah diruqyah sama Ustadz, diberikan air syifa, itu bersih netral aura. Disitulah Hendy terus tidak balik lagi ke tempat pabriknya, ditinggal begitu saja. Ya, karyawan mau tidak mau kocar-kacir segala macam. Seiring perjalanan waktu, apa yang terjadi? Harta kekayaan melalui jalan pintas, yaitu jalan sesat, Allah telah menurunkan satu azab. Seluruh pabrik, rumah, dan kendaraan habis terbakar, habis rata. Entah dari mana sumbernya. Bisa dari korsleting listrik atau bagaimana, tidak ada yang tahu. Tapi kenyataannya seluruh pabrik dan usaha yang ada, mobil, kendaraan habis rata semua, dimakan api. Seiring perjalanan waktu, Hendy betul-betul mengabdi di salah satu pondok pesantren yang dipimpin oleh Ustadz Ali. Dari mulai bersih-bersih pondok, bantu-bantu apa saja. Di kesempatan dia pun belajar ngaji segala macam, maklum karena usia tadi. Terus alhamdulillah. Dan perjalanan Hendy ini pun yaitu tadi diceritakan ke salah satu santri, yaitu Kang Arman. Itulah sobat Mengulas Malam, satu kisah yang dibagikan oleh Kang Arman, salah satu santri di pondok pesantren di wilayah Jawa Timur. Sekali lagi, Kang Arman wanti-wanti untuk lokasinya sengaja beliau samarkan dan tidak disampaikan. Kita bisa ambil satu hikmahnya. Dendam, kesumat, segala macam, apapun, ini jangan sampai dibayar dengan dendam lagi. Itulah sobat kisah yang dibagikan oleh Kang Arman dan Abah ceritakan. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.